Katanya nih, jodoh di tangan Tuhan. Ya iya, tapi kalau kitanya diem doang, jodoh juga gak akan dateng kan? Dan pertanyaan berikutnya yang sering ditanyain adalah, terus gue harus nyarinya kemana? Terus nyari di mana? Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Dating Series. Gue Ida Umamah dan biasanya di channel ini gue membahas review buku, film ataupun series yang berhubungan dengan relationship. Jadi kalau misalnya lo suka dengan topik-topik tersebut, boleh subscribe dulu channel gue dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar lo gak ketinggalan. Nah, jadi di mana nih tempat nyari jodoh yang terpercaya juga works buat gue? Sini, gue bisikin 5 jenis tempat yang potensial untuk lo nyari pacar ataupun pasangan hidup. Tentu ini berdasarkan pengamatan gue ya, dan juga cerita-cerita dari teman-teman gue yang sudah berhasil melakukannya. Yang pertama, di tempat kerja. Disadari atau enggak, kita itu banyak menghabiskan waktu hidup kita untuk bekerja, ya enggak? At least sepertiga dari waktu hidup kita selama 1 hari itu dipakai untuk kerja. Sisanya kita pakai buat makan, istirahat, me time, bersosialisasi dengan teman, juga melakukan aktivitas hobi kita. Jadi mau gak mau kita akan ngobrol lebih sering dengan orang-orang di lingkungan kerja juga. Karena menurut gue cari pacar di kantor itu irit waktu dan irit tenaga. Udah gitu lo bisa background check dengan mudah sekali. Karena lo udah tahu kerjaannya apa, dia ngapain aja kegiatannya, temen-temennya siapa gitu ya. Bahkan lo jadi lebih mudah untuk ngobrol dan PDKT sih tentunya ya. Kedua, di tempat lo berkomunitas atau melakukan hobi yang lo suka. Gue liat-liat nih pasca pandemi terutama ya, belakangan tuh banyak muncul komunitas seni, komunitas olahraga, dan banyak lagi. Nah, lo bisa memanfaatkan salah satunya. Misalnya lo anaknya sporty abis gitu ya, super aktif. Ya lo bisa cari komunitas-komunitas olahraga yang rutin ngelakuin kegiatan setiap minggu. Misalnya ada badminton mungkin ya, tenis atau squash atau komunitas lari. Biasanya itu lebih mudah ditemui di beberapa tempat, apalagi kalau lo tinggal di kota-kota besar. Atau kalau lo suka dengan komunitas literasi, komunitas seni gitu ya, lo bisa datang dan bergabung di klub-klub buku yang ada di kota lo. Intinya sih lo cari kegiatan komunal yang rutin beraktivitas dan bisa berinteraksi dengan peserta lain. Kalau misalnya ada yang menarik perhatian lo bisa ajak ngobrol, ajak makan bareng mungkin, atau pulang bareng. Buatlah agenda berdua di luar kegiatan komunitas. Nah kebetulan gue punya contohnya nih, salah satu temen gue yang juga konten kreator buku. Dia juga bertemu pacarnya dari komunitas buku. Kebetulan aku suka banget sama kegiatan membaca dan apapun yang hubungannya sama buku dan literasi. Jadi ketika ketemu sama relasi baru, terus kemudian kami sharing gitu ya, ngobrol-ngobrol kesana kemari, ternyata ada satu hal yang sama yang kami gemari gitu ya, buku, membaca, ke Bookish Places, ke event-event literasi. Itu rasanya kayak, wah gue membuka pertemanan baru nih gitu. Dan siapa tahu dari pertemanan tersebut ternyata bisa membuka pintu-pintu kesempatan lainnya. Nggak cuma soal karir misal, atau networking untuk tujuan bisnis, tapi bisa jadi kayak ya akhirnya dapat partner seumur hidup gitu. So, aku waktu 2019 diputusin sama mantan pacarku dan saat itu kayak ngerasa hopeless banget, nggak tahu mau kayak gimana lagi karena kehilangan teman yang sama-sama suka baca. Akhirnya itu bikin aku membuat sebuah gerakan literasi namanya Baca Bareng, dan ternyata waktu 1-2 tahun jalan gitu ya, ketemu sama satu cowok ini. Ya ternyata dari dia rutin ikut baca bareng, rupanya kami jadi nyambung karena ada beberapa persamaan-persamaan yang kami temukan gitu ya. Nggak cuma soal membaca, tapi hal-hal lain yang ternyata kalau ditelusuri, mendengarkan musik yang kurang lebih sama, menonton film yang juga kurang lebih kami juga suka gitu berdua. Dan akhirnya ya takdir mempertemukan kami untuk, ya kami pun berkomitmen untuk akhirnya jadi mutually eksklusif dan semoga bisa jadi partner sampai nanti-nanti. Gitu cerita dari aku soal menemukan partner di sebuah tempat, di komunitas, dan berkat memperluas jejaring dan relasi. Ya kira-kira gitu. Ternyata memperluas relasi itu penting selain untuk cari circle baru, kenalan baru, dapat bonus pacar baru, ya kan? Yang ketiga adalah tempat ibadah. Kebayang gak lo cari pacar di tempat ibadah? Karena nyatanya ini bisa dilakukan ketika lo ikut pengajian, lo pergi ke gereja gitu ya. Beberapa temen gue juga dapat pacarnya dari tempat-tempat ibadah anyway. Misalnya nih ketika lo di gereja gitu kan, lo bisa
baca lirik-lirik dan segala macam gitu, mencari sasaran yang tepat. Setelah itu bisa diajakin ke gereja bareng yuk, ya kan, setiap minggu. Ya, gimana nggak seru? Lo hubungan vertikalnya dapat, hubungan horizontalnya juga dapat. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui. Cuma emang agak susah nih kalau misalnya lo Islam, terus kan kalau di masjid itu kan dipisah ya tempatnya. Kalau misalnya buat sholat dan segala macam. Jadi memang harus punya timing yang tepat untuk papasan atau ketemu sama seseorang yang potensial. Lagi-lagi irit waktu dan irit tenaga. Jadi kenapa kalau misalnya nggak dicoba, ya kan? Yang keempat adalah media sosial. Sebagian dari kita pasti pernah naksir stranger atau mutual teman kita yang ada di sosmed. Makanya kalau misalnya lo punya Instagram atau lo punya X gitu ya, kadang-kadang algoritma kedua sosial media ini tuh lumayan menguntungkan loh. Karena kadang ada konten-konten yang sebenarnya nggak kita follow, nggak kita konsumsi, tiba-tiba lewat di timeline gitu. Nah itu sebenarnya salah satu keuntungan ya, karena di media sosial juga kita bisa nge-trace seenggaknya ada nggak sih teman kita yang teman dia juga. Jadi kita udah bisa background check juga dari situ dikit-dikit. Nah yang kelima adalah online dating. Sebenarnya change ini cuma 10-15% ya, seperti yang udah gue bilang di episode-episode sebelumnya. Walaupun ini irit waktu dan irit tenaga, karena online lo tinggal swipe-swipe doang, tapi kewaspadaan kita juga harus berkali-kali lipat lebih banyak dibanding cari pacar di tempat kerja atau di komunitas. Karena kan itu kita ketemu langsung, lihat orangnya. Sementara kalau di online dating itu ya kita cuma sekadar punya etalase yang isinya manusia-manusia yang akan lo pilih nanti gitu. Pahami juga bahwa kemungkinan untuk penipuan, scamming dan segala macam itu juga lebih tinggi dibanding kalau ada orangnya atau in real life lo udah tahu backgroundnya kayak gimana. Nah yang terakhir yang keenam adalah speed dating atau kencan kilat. Ada yang pernah ikut? Nah kalau gue dulu pernah ikut di kencan audionya Inspigo, salah satu platform podcast lokal. Dan karena waktu itu pandemi, jadi gue dan pasangan kencan gue ini hanya rekaman lewat Zoom gitu, lewat Zoom terus direkam audio dan kami tidak saling tahu wajahnya, identitasnya dan segala macam, semuanya dirahasiakan. Jadi cuma lewat panitia lah ya ibaratnya. Dan gue juga pernah bikin namanya Date Me Out di tahun 2021, dibantu oleh teman-teman dari Potluck Podcast Kolektif. Waktu itu kencannya audio juga, dan lumayan loh, demand-nya kayaknya tinggi ya karena pandemi. Jadi udah yang daftar tuh sampai 70-an orang gitu loh. Bayangin, gue lumayan pusing ya waktu itu karena yang gue datein, yang gue fasilitasi untuk berkencan hanya 3 orang, 1 cowok dan 2 cewek. Ya kira-kira gitu lah ya. Anyway, kalau misalnya lo ingin ikut speed dating atau kencan kilat, pastiin lo tahu penyelenggaranya siapa, kredibilitasnya seperti apa, karena ada yang berbayar, ada yang enggak. Jangan sampai lo masuk ke kolam yang salah gitu. Intinya pinter-pinternya lo menyelidiki dan cari tahu kira-kira acara kencan kilat atau speed datingnya cocok buat lo apa enggak, tepat apa enggak kolamnya gitu. Itulah beberapa pilihan tempat yang potensial untuk cari pacar ataupun cari jodoh. Coba share di kolom komen, lo pengen cobain yang mana atau lo pernah punya pengalaman serupa nyari pacar di mana, terus works apa enggak nih buat lo? Share di kolom komen di bawah ya. Segitu aja dari gue, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa like video ini atau di dislike juga tidak apa-apa kalau lo gak suka. Subscribe channel gue biar lo gak ketinggalan dating series dan semua video-video gue di YouTube. Jangan lupa bagiin ke sosial media kalau menurut lo ini berguna. Siapa tahu ada temen lo yang membutuhkan kan? Plus tinggalin jejak kamu di kolom komen kira-kira buku, series, ataupun film apa atau topik apa yang sekiranya menarik untuk gue bahas di channel ini. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di episode berikutnya.